semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Terima kasih. Pada kesempatan ini mungkin saya selama ini ada pelatihan mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pertama ini kan AI. Mungkin kita tahu apa sih AI gitu kan? Karena sulit untuk ngomong AI karena kita orang Indonesia, AI itu sebenarnya orang barat AI. Tetapi kalau kita Indonesia cukup saja dengan coding. Apa sih artinya coding? Pasti bertanya apa sih artinya coding? Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai coding atau kecerdasan artifisial. Saya yakin dan percaya kawan-kawan mungkin sudah melaksanakannya setiap hari. Ya, apalagi yang sibuk dengan komputerisasi. Sedangkan saya senior. Kawan-kawan senior dan saya junior. Saya belajar kepada rekan-rekan. Ya, kita sama-sama belajar. Saya yakin orang Indonesia jangan tegang. Sudah ada di sini. Udah santai. Begitu sih kesekian terima kasih kita lanjut. Kita intinya mampu mendefinisikan konsep dasar coding dan kecerdasan artifisial. Terus mampu menerapkan konsep coding atau dengan KA. Coding itu KA artifisial dalam pembelajaran. Terus mampu menyusun pembelajaran yang mendukung proses belajar Pancasila. Terus mampu mengembangkan nilai-nilai etika dalam penggunaan teknologi KA. Lanjut, kita proses memberikan instruksi kepada komputer. Itu coding ya. Apa sih coding itu? Coding itu proses memberikan instruksi kepada komputer agar dapat menjalankan tugas tertentu. Instruksi ini ditulis dalam bentuk kode menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript atau PHP. Selanjutnya, teknologi yang memungkinkan komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia yang diprogram untuk mengenal pola dan mengambil keputusan sendiri. Istilahnya menggunakan alat guna membutuhkan program kita yang memprogramkan, masukkan ini perintah, setelah masukkan link ini. Nah, jadi mereka komputerisasi ini mendengar apa perintah kita sesuai apa yang kita programkan. Jadi alat guna itu tadi bisa mengerjakan secepat apa yang dia kerjakan. Kalau manusia kan lambat. Kalau komputerisasi ya AI menggunakan kecerdasan artifisial ini tadi cepat kita menggunakannya. Seandainya kita membuat apa? Ada yang nakal. Ya, kalau saya ibu. Siapa namanya ibu nih ya? Siapa dari namanya ibu nih? Enggak berhenti buka-buka dulu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Pertanyaan selesai. Terus coding ya, berpikir komputerisial, literasi digital, literasi etika, kecerdasan artifisial, pemanfaatan pengembangan kecerdasan artifisial. Sudah tuh.
sebenarnya ada risikonya, baik itu dalam kegunaan menggunakan gadget ini ada yang baik. Kalau ini coding nggak Bu Nel? Ini coding nggak? Risiko dan keamanan, risiko kesalahan dan kerendahan keamanan dalam komunikasi sangat diperhatikan. Etika pengembangan etika dalam pengembangan AI seperti mengatasi bias dan menjaga privasi. Biasanya kalau setiap kita kan pernah main HP kan, ada privasi kita kan tidak boleh membuka kode seseorang. Terus peran pendidik dalam pendidikan berperan besar dalam membentuk generasi yang cakap AI di Indonesia. Apalagi sekarang kita memasuki zaman abad 2021, yaitu zaman emas kata orang. 25 tahun 2045 kita semua menyambut tahun emas. Jadi kalau bisa anak-anak didik kita semuanya sudah kebanyakan menggunakan AI atau dengan istilah coding. Jadi dari sekarang kita sudah harus bisa, walaupun kita, apalagi saya masih mengenal komputerisasi ini masih baru, ya. Saya harap rekan-rekan semua yang masih muda pasti lebih energik dalam penggunaan AI atau coding. Kemampuan menyelesaikan masalah secara sistematis, logis, dan efisien. Terus menggunakan teknik ilmu komputer dan berpikir argumentatif. Dapat dijalankan oleh manusia maupun mesin. Terus prinsip-prinsip berpikir. Decomposition, memecahkan masalah kompleks menjadi bagian kecil, contohnya perencanaan peserta ulang tahun. Yang kedua, pattern recognition, mengenali pola dalam masalah dan solusi, contoh pola angka, bentuk, dan gerakan. Harusnya mengambil informasi penting dan mengabaikan yang tidak relevan, contoh menembak objek dari deskripsi yang penting. Algoritmik thinking, menyusun langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah, contohnya menyusun urutan membuat roti. Itu contoh matematis. Bagaimana cara membuat roti? Terus strategi pembelajarannya itu bisa menggunakan alat dan inflat. Jadi kalau menggunakan perangkat digital kayak laptop, tablet itu menggunakan inflat. Sedangkan inflat tidak menggunakan. Itu bisa di dalam pembelajaran kita menggunakan inflat. Contohnya tanpa perangkat elektronik kita bisa menggunakan dalam pelajaran. Kita dulu. Jadi saya menggunakan untuk aktivitas tanpa perangkat elektronik, kita bisa menggunakan kita jadi anak-anak. Ini salah satu cara mewarnai, itu salah satu menggunakan coding, ya. Artificial, kecerdasan artificial, menurut perintah. Jadi kan anak-anak lihat, tandanya nomor 1 kita warnai apa, nomor 2 itu bisa di pembelajaran kita. Begitupun dengan peta ada konsep, bisa masuk peta ya, dimasukin ya, bisa kayak itu. Saya mengikuti perintah kalau alat komputerisasi itu menggunakan program, seandainya masukkan ini kan
kalau ini enggak, jadi anak-anak seandainya mengikuti perintah dari apa yang itu. Jadi dalam pembelajaran bisa menggunakan alat, tidak menggunakan alat elektronik, ya. Ya, sedangkan pelajar menggunakan plat pada menggunakan ya. Instruksi guru. Ini dulu setiap SMA kuat. Mana pijet. Jadi intinya kalau untuk tingkat kita SD ini anak-anak kan kita di fase C. Jadi kelas 5 sama kelas 6. Intinya anak-anak sudah tahu cara memprogramkan dulu, mengenal alat-alatnya dulu. Setelah itu, kecuali kalau sudah kelas SMP dan SMA tingkat atas, mereka memang sudah belajar ada pelajaran TIK. Kalau SD intinya itu dulu. Tapi seandainya mau dimasukkan dalam pembelajaran juga, ya bisa dengan cara kayak itu tadi, kita mengikuti perintah yang kita tulis tadi, gambar warnai ini, jadi nalarnya berjalan mengikuti perintah kita. Terus ada di CP-nya pembelajaran peserta didik mampu memahami konsep dasar, manfaat dan dampak teknologi digital, memahami sistem komputer tingkat pradasar, menerapkan pengamanan informasi pribadi dalam komunikasi daring, memanfaatkan internet dan memproduksi serta mendistribusi konten digital dalam bentuk teks atau gambar. Jadi kita langsung kesimpulan Ibu ya. Jadi AI mengubah cara kita menulis dan mengelola kode menjadi pendorong utama efisiensi dalam pengembangan perangkat lunak. Penguasaan coding dan AI adalah kunci untuk masa depan digital yang cerah. Mulailah belajar coding AI sekarang untuk beradaptasi dengan era teknologi baru yang akan mendatang. Kita memang dituntut ibu-ibu ya, walaupun bisa nggak bisa kita belajar. Insya Allah kita bisa. Kalau belajar, Insya Allah kita bisa bertanya kepada yang lebih senior. Ya, seandainya kita bisa, kita nggak bisa, kita minta bantu kawan. Jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya, sesat di jalan. Mungkin itu aja lebih pahamnya. Mungkin ada modul-modulnya, ada 5 modul. Kalau kawan-kawan mau belajar, saya kasih ke kawan-kawan untuk belajar 5 modul. Ya, itu intinya dari apa itu coding. Mungkin dalam demikian saja dalam penyampaian saya. Seandainya ada kurang dan lebih, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.